Tak hanya Rebecca Klopper, sejumlah selebritas tanah air juga sempat terseret skandal kasus video asusila. 4 orang anak korban kecelakaan pesawat bertahan hidup di tengah belantara hutan Amazon. Tolong dilihat saya mau bantu. Anak siapa ini? Kalau anak siapa ini? Ambono. Rasa tak puas dari keluarga Arya Syaputra tak terbendung pasca vonis 9 tahun dijatuhkan hakim terhadap anak terpidana. Keluarga korban berharap hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku lebih dari 15 tahun. Atas ketidakpuasan ini, keluarga korban akan menempuh jalur banding. Terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. Kedua, menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 1 tahun di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Gria Binakarsa Cilengsi. Tidak yang saya harapkan. Aturan maksimal itu di atas 15 tahun. Karena dia perbuatannya double. 2 kali. Udah residivis, memajukan terhadap anak saya juga. Jadi untuk anak saya itu nggak sesuai hukuman segitu. Lihat dulu. Nih, Ma. Lihat dulu. Nih, dia menjatuh. Anak siapa ini? Kalau anak siapa ini? Anak ibu kan? Pada persidangan sebelumnya, keluarga Arya sempat meminta orang tua pelaku agar tidak meminta keringanan hukuman. Tak bisa menutupi kepedihannya, orang tua pelaku meminta maaf hingga bersujud di hadapan keluarga korban. Kasus kematian Arya Syaputra terjadi pada Maret lalu. Korban tewas dibacok pelaku saat sedang menyeberang jalan di kawasan Simpang Pomat, Bogor, Jawa Barat. Pelaku sempat buron selama 2 bulan, hingga polisi mengamankannya di wilayah Yogyakarta pada bulan Mei lalu. You steal money in Sawah Besar last year. Yeah. Yes. Kan? Perdebatan ini terjadi saat polisi akan mengamankan seorang WNA Pakistan terduga pelaku hipnotis dari tempat persembunyiannya. Pelaku bahkan sempat mencoba mengelabui polisi dan berpura-pura tak mengetahui peristiwa yang dimaksud. Namun pelaku tak lagi dapat mengelak saat polisi menunjukkan rekaman CCTV kejadian di warung. Polisi juga menunjukkan bukti tato yang sama antara milik pelaku hipnotis dengan pelaku yang akan ditangkap. Terpojok, pelaku akhirnya hanya bisa diam saat dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari penyelidikan polisi, diketahui pelaku beraksi dengan putrinya, sementara istrinya menunggu di mobil. Pelaku juga mengaku nekat melakukan hal itu karena kebutuhan ekonomi. Kita juga memeriksa istrinya yang memang pelaku juga mengakui bahwa ini niat pribadi. Kebetulan saat itu memang terlihat ada istri dan anaknya yang memang ikut serta dalam kegiatan tersebut, namun belum ada terindikasi bahwa mereka semua terlibat ataupun punya rencana bersama-sama. Pelaku berusia 31 tahun ini sebelumnya diduga melakukan hipnotis terhadap seseorang wanita yang memiliki warung kelontong di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Modus pelaku berpura-pura menukarkan uang pecahan dan terus-menerus mencecar korban dengan bahasa Inggris. Anehnya, korban hanya seolah tak berkutik saat pelaku mengobrak-ngabrik tempat penyimpanan uang.
hingga korban mengambil uang 5 juta rupiah yang terbungkus kain di bawah tempat toples. Dia tahu kali wadah duitnya di sini, terus dia kasih 50 ribuan dua tuh. Mama tukar fresh, dia ngomong gitu. Tidak, saya bilang tidak ada. Dia langsung masuk, tahu kan wadah uang di sini kan? Dia langsung masuk, langsung ngambil di sini sendiri. Mungkin kita udah kena kali ya. Dia ngambil ini, kitanya melongo aja, dia malah ngeliatin. Bukannya jangan, tapi itu enggak, malah dia ngorek-ngorek nyari ke sono kemari nyari uangnya sendiri. Saat ini polisi juga tengah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memeriksa izin tinggal dan visa pelaku. Polisi juga membuka layanan aduan untuk menelusuri adanya korban lain. Sementara itu, pelaku kini dipidana pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun. Inilah detik-detik saat petugas mengevakuasi 4 anak di belantara hutan Amazon. Keempat anak ini bernama Leslie 13 tahun, Solekni berumur 9 tahun, Tien Noriel berumur 4 tahun, dan Christian Neriman yang masih berumur 1 tahun. Keempatnya merupakan korban kecelakaan pesawat jenis Cessna yang jatuh di tengah hutan Amazon, Kolombia pada 1 Mei. Pilot dari pesawat itu sendiri merupakan ibu dari keempat anak ini. Sang ibu sempat bertahan hidup selama 4 hari, namun akhirnya meninggal bersama 2 orang dewasa lain yang merupakan penumpang pesawat. Awalnya, proses evakuasi terhadap bangkai pesawat yang ditemukan di perbatasan Provinsi Caqueta dilakukan 2 minggu setelah jatuhnya pesawat. Namun, proses evakuasi besar-besaran akhirnya dilakukan setelah ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan dari anak-anak yang juga menjadi penumpang pesawat. Salah satunya sebuah jejak kaki kecil hingga buah liar yang telah dimakan sebagian. Hingga pada Jumat 9 Juni, operasi besar yang dilakukan pemerintah Kolombia akhirnya membuahkan hasil. 4 anak ini ditemukan sekitar 5 km dari lokasi kecelakaan, dalam keadaan selamat, namun mengalami dehidrasi berat dan digigiti serangga. Mengutip dari portal berita Insider, paman dari anak-anak yang selamat mengungkapkan saat kecelakaan terjadi, anak-anak mengeluarkan farina atau tepung singkong dari reruntuhan pesawat untuk dikonsumsi. Selain itu, anak-anak juga sangat beruntung karena saat kecelakaan terjadi, buah-buahan dari hutan masuk dalam musim panen. Saat ini, kondisi keempat anak yang selamat berangsur membaik, namun masih perlu mendapatkan perawatan rumah sakit di wilayah Bogota, Kolombia. Warga Bara-Baraya ini menolak penggusuran dengan berdemo ke Pengadilan Negeri Makassar. Bicara, saya kirim. Iya, minta tolong Pak. Ya, kami dari Luwu Utara, Kloter 14. Calon haji asal Luwu Utara, Kloter 14 UPG, marah-marah karena kesal telah ditelantarkan. Mereka mengaku diminta keluar dari hotel tempat menginap. Sekarang terlantar di Arab Saudi. Namun setelah ditelusuri, ternyata terjadi kesalahpahaman. Bingung ke semua lansia. Tapi ini sudah diusir semua keluar. Jamaah calon haji ini bukan diusir, namun hanya dipindahkan ke hotel yang lebih dekat dari Hotel Nabawi. Yang terlantar sekarang, tolong doa tak bagaimana kami ini di sini di Arab Saudi. Seorang pengunjung warung kopi di Bekasi, Jawa Barat diserang oleh 2 remaja dengan menggunakan senjata tajam. Dari rekaman CCTV terlihat 2 remaja tiba-tiba lari dan menyerang korban yang sedang duduk bersama sejumlah rekannya. Korban yang mengalami luka sabetan mendapat perawatan di RSUD Kota Bekasi.
Sekelompok geng motor ini menyerang warga sambil membawa senjata tajam. Aksi ini membuat resah warga. Warga langsung kocar-kacir, kabur menyelamatkan diri dari serangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga berharap aksi geng motor ini dapat segera ditangani oleh polisi. Warga Bara-Baraya ini menolak penggusuran dengan berdemo ke Pengadilan Negeri Makassar. Aparat tak mengizinkan massa yang akan membakar ban hingga unjuk rasa berlangsung ricuh. Seorang pengunjuk rasa sempat pingsan hingga harus dibawa menjauh dari kerumunan. Saling dorong akhirnya dapat dihentikan dan unjuk rasa berakhir dengan tertib. Kesal tak kunjung berangkat wisata ke Yogyakarta, para wali murid memprotes pihak travel. Kericuan bahkan tak terhindarkan karena lagi-lagi pihak travel gagal memberangkatkan 285 siswa. Untuk mencegah amukan wali murid, polisi akhirnya membawa 2 orang dari pihak travel ke Mapolsek Bekasi Utara. Kerugian senilai lebih dari 400 juta rupiah. Atas kejadian ini, pihak sekolah akan melaporkan pihak travel ke kepolisian. Api dari bawah truk ini muncul setelah tabrakan dengan motor di jalan lintas Kecamatan Muara Tembesi. Empat motor terseret puluhan meter hingga terbakar. Aku hampir mati. Warga yang melihat langsung kejadian ini kesal karena sopir truk langsung kabur. Begitu berhasil ditangkap, warga akhirnya meluapkan kekesalannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi pada pukul 10 malam ini. Sopir truk kini juga telah diamankan di Polres Batanghari. Woi, buka kau. Tembak kau dari luar ya. Kalau nggak dibuka, tembak nih. Gua bongkar lo, Buka. Inilah detik-detik polisi menggerebek lokasi perjudian di kawasan Dwi Warna, Sawah Besar. 60 orang lansia yang berperan sebagai pemain dan penyelenggara tertangkap basah di lokasi. Para pelaku diamankan polisi dan terancam pidana tentang perjudian. Dari TKP, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dadu, uang tunai, dan alat judi lainnya. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat polisi akan menangkap kurir yang membawa 10 kg sabu. Demi menghindari polisi, pelaku bahkan nekat menabrak 5 kendaraan hingga membuat warga di jalan teriak histeris. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi dan digiring ke Polres Medan. Mana? Udah. Ini adalah detik-detik penggerebekan rumah seorang residivis kasus pencurian ponsel. Polisi melepaskan beberapa kali tembakan peringatan karena pelaku terus mencoba kabur dari belakang rumah ke arah kebun. Karena tak dihiraukan, dengan terukur polisi akhirnya menembak kaki pelaku. Berebut 11 gunungan dari hasil bumi ini dalam rangka acara sedekah bumi atau apitan.
Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun tak ketinggalan turut berebut gunungan hasil bumi. Warga rela berdesakan untuk membawa pulang hasil berebut gunungan. Mohon tidak untuk lempar-lemparan. Saya Rebeka Kloper memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan tersebut. Tak hanya Rebeka Kloper, sebelumnya sejumlah publik figur juga pernah tersandung kasus video asusila. Saya Rebeka Kloper memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan tersebut. Dalam hal ini saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan saya. Rebeka Kloper meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat terkait video syur yang menyeret namanya. Dengan tegas, Rebeka juga melaporkan ke polisi salah satu akun media sosial di Twitter terkait dugaan penyebaran video tersebut. Laporan terkait video syur ini telah diterima polisi. Selanjutnya polisi akan memanggil Rebeka untuk dimintai keterangan. Atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Kasus penyebaran video asusila yang disertai dugaan pemerasan ini bermula dari video berdurasi 47 detik yang tersebar di jagat Twitter. Orang dalam video tersebut diduga adalah Rebeka Kloper. Namun ini bukan pertama kali Rebeka Kloper terjerat kasus dugaan video asusila. Pada pertengahan tahun 2022, Rebeka mengaku pernah diperas dengan ancaman video asusilanya akan disebar. Rebeka sempat mentransfer 30 juta pada pelaku. Gerah dengan kelakuan pelaku, Rebeka lalu melaporkan kasus pengancaman dan pemberasan ini ke polisi. Polisi lalu menetapkan RFN dan NR sebagai tersangka dengan barang bukti rekaman video asusila. Pada November 2022, laporan tersebut akhirnya diselesaikan dengan damai. Video asusila yang sebelumnya menjadi bukti kemudian dimusnahkan. Tak hanya Rebeka Kloper, sebelumnya sejumlah publik figur juga pernah tersandung kasus video asusila. Reski Aditya juga tengah terseret kasus hukum. Reski dilaporkan atas dugaan kasus video asusila. Pelapor menyebut video asusila Reski Aditya dapat berdampak negatif bagi generasi muda. Laporan akhirnya dilayangkan pada 12 Januari dengan pasal dalam Undang-Undang ITE tentang pornografi. Video ini sendiri pertama kali muncul pada 23 Desember 2022. Reski tak menampik bahwa orang dalam video ini adalah dirinya. Video ini direkam saat Reski melakukan video call dengan seseorang. Namun, Reski membantah dengan sengaja merekam video ini. Reski bahkan menyebut tak mengetahui bahwa dirinya sedang direkam. Reski sendiri mengakui video call ini terjadi pada tahun 2017. Nah, itu yang kita tadi ada pemeriksaan 22 pertanyaan dan kita sudah mencoba mengklarifikasi semua apa yang dicoba ditanyakan oleh penyidik. Hanya itu aja. Mungkin seperti apa ini kan ada pelaporan. Menanggapinya seperti apa sih, Pak? Ya udah dijawab seperti itu aja. Saat diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Reski mengaku dicecar 22 pertanyaan. Reski juga menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk menyelidiki apa motif pelaku merekam dan menyebarkan video ini. Sampaikan terakhir, Bang Iki. Kasus tersebarnya video mesum Gisela Anastasia juga sempat menghebohkan masyarakat pada tahun 2020. Video berdurasi 18 detik itu membuat Giselle dan pemeran pria menjadi tersangka.
Atas kasus video pribadi ini, Giselle sempat menyatakan permohonan maafnya terkait kasus video pribadinya yang tersebar ke publik. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk semua pihak terkait. Saya mohon doanya, mohon dukungan supportnya juga untuk kita bisa menjalani proses ke depan. Penetapan Giselle sebagai tersangka sempat menjadi polemik. Giselle dinilai tidak bisa dipidana karena turut menjadi korban. Ketika video itu tersebar, maka dia hakikatnya adalah seorang korban, bahwa orang-orang tersebut adalah korban yang harusnya dilindungi. Dia tidak menghendaki sama sekali konten pribadinya tersebar di dunia maya. Maka ketika itu tersebar di dunia maya dan dia tidak menghendaki, maka dia harusnya diposisikan sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Pada tahun 2010, publik dihebohkan dengan beredarnya video asusila Ariel dengan Luna Maya dan Cut Tari. Tak lama setelah video tersebar, polisi langsung menetapkan Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari sebagai tersangka. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku yang pertama kali menyebarkan video panas tersebut melalui internet dan menahan pria berinisial K. Polisi juga menangkap Reza Rizaldi alias Red Joy di Kota Bandung, Jawa Barat. Red Joy merupakan orang yang mengambil video dari koleksi pribadi Ariel. Ariel akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, 6 bulan, dan denda 250 juta rupiah. Sementara Red Joy dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.